Hai, hai, hai. Welcome back to Story Criminal Tale. Kali ini Mimin kembali comeback dengan membawakan cerita yang berbau kriminal dan horor yang berbeda dari sebelumnya. Bagaimana tidak, ada seseorang yang gemar mengkoleksi barang-barang yang terbuat dari bahan kulit manusia. Yang anehnya lagi, kulit tersebut dijadikan pakaian, topeng, hingga perabotan rumah tangga. Nah, penasaran kan gimana dengan alur ceritanya? Yuk, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke ceritanya. Edward Theodore Gain lahir pada 27 Agustus 1906 di La Crosse County, Wisconsin, USA, Amerika. Ia dibesarkan oleh ibu fanatik agama yang mendoktrin anak-anaknya bahwa semua perempuan, kecuali dirinya, adalah makhluk najis dan penuh dosa. Didikan ini membentuk fondasi psikologis pada Ed. Keluarga Ed sendiri pindah ke ladang terpencil di Plainfield. Ayahnya seorang pemabuk, sedangkan kakaknya meninggal dalam kondisi yang mencurigakan. Dan sang ibu akhirnya meninggal pada tahun 1945. Sejak saat itu, Ed hidup sendirian, dan dunianya berubah menjadi mimpi buruk. Pada tahun 1957, polisi mencari seorang wanita hilang bernama Bernice Warden. Penyelidikan mengarah ke Ed Gain. Saat mereka mendobrak rumahnya, apa yang mereka temukan lebih mengerikan dari film horor manapun. Di dalam rumah Ed Gain, polisi menemukan kursi dari kulit manusia, topeng dari wajah manusia, organ tubuh dalam kantong plastik, kumpulan puting payudara, hidung, dan potongan genital, yaitu organ seksual atau reproduksi. Dan yang paling mengerikan, kulit tubuh manusia yang dijahit menjadi pakaian. Ed Gain mengaku hanya membunuh 2 wanita, Bernice Warden dan Mary Hogan. Namun ia mencuri puluhan mayat dari kuburan lokal untuk mengambil kulit dan organ mereka. Dia ingin membuat kostum wanita dari kulit manusia untuk menjadikan ibunya kembali hidup. Ed Gain mengidap gangguan mental berat. Ia mengalami delusi dan skizofrenia, yaitu gangguan mental berat yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Dalam pengakuannya, ia sering merasa ibunya memanggilnya dari alam lain. Motivasinya bukan semata-mata sadis, tapi obsesi patologis terhadap figur ibu. Pers tidak hanya fokus pada kejahatan Ed Gain, tetapi juga bagaimana wajah desa kecil bisa menyimpan mimpi buruk semacam itu. Kasus Ed Gain memperlihatkan bahwa kekejaman bisa tersembunyi dalam kesunyian dan keterasingan. Seseorang psikiater mengatakan Ed Gain tidak waras secara hukum. Ia tidak pernah diadili secara pidana, melainkan dirawat di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Ed Gain kemudian meninggal pada tahun 1984 karena komplikasi sakit kanker. Namun warisan horor Ed Gain tidak berhenti di sana. Kasus dari Ed Gain banyak menginspirasi karakter dalam film, sehingga sutradara banyak yang memakai inspirasi dari kasus Ed Gain. Contohnya dalam karakter Norman Bates dalam film Psycho di tahun 1960, ada Leatherface di The Texas Chainsaw Massacre di tahun 1974, dan Buffalo Bill di The Silent of the Lambs 1991. Di film Psycho, karya Alfred Hitchcock mengangkat sisi lain psikologis dari Ed Gain, khususnya obsesinya terhadap sang ibu. Norman Bates, seperti Ed Gain, hidup dalam bayang-bayang ibunya dan membangun kepribadian ganda untuk menghidupkan kembali karakter sang ibu. Kemudian di karakter
Leatherface di film The Texas Chainsaw Massacre mengambil inspirasi dari topeng kulit wajah buatan Ed Gein. Film ini menggambarkan horor rural Amerika, sebuah rumah terpencil, keluarga gila, dan manusia yang diburu seperti hewan. Kemudian di film The Silence of the Lambs yang mencerminkan hasrat Ed Gein membuat pakaian dari kulit manusia. Namun karakter ini digabungkan dengan ciri beberapa pembunuhan lain untuk membuat filmnya semakin menarik. Kisah Ed Gein mengaburkan batas antara kriminal, psikologis, dan budaya pop. Ia bukan hanya kriminal, ia adalah arsitek ketakutan yang tak sengaja menciptakan warisan horor dalam budaya modern. Kita mungkin tak akan pernah sepenuhnya memahami pikiran Ed Gein, namun dari puing-puing rumah horornya, dia melihat bagaimana trauma, isolasi, dan obsesi dapat menjelma menjadi monster yang nyata. So, itu aja guys, cerita dari Edward Theodore Ed Gein yang menginspirasi banyak sutradara dan mengangkat kisah dari Ed Gein menjadi sebuah film. So, jangan lupa subscribe, like, dan dinyalain lonceng ceritanya supaya lain kali kalau Mimin upload video yang terbaru, kamu menjadi orang yang pertama kali tahu. So, next time di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Ciao.